Pasca gempa 6,2 skala Richter, petugas terus melakukan evakuasi terhadap korban yang terjebak di bangunan rumah sakit Mitra Manakara yang roboh akibat gempa. Tim evakuasi menduga ada 6 korban yang terjebak di bangunan rumah sakit yang roboh tersebut. Sejak pagi tadi, petugas berupaya mendatangkan sejumlah alat berat agar evakuasi bisa berlangsung cepat. Selain rumah sakit, kantor gubernur juga roboh akibat goncangan gempa dengan kekuatan 6,2 skala Richter tersebut. Di kantor gubernur, pemirsa, diperkirakan ada 2 korban yang masih terjebak di dalam bangunan yang roboh. Petugas BPBD Mamuju terus melakukan pendataan korban yang tewas dan bangunan yang roboh akibat gempa berkekuatan 6,2 skala Richter. Sebelumnya, pada Kamis siang kemarin, pemirsa, gempa bermagnitudo 5,9 terjadi di Majene, Sulawesi Barat dan membuat warga berhamburan keluar rumah. Gempa ini bahkan terasa hingga ke Makassar, Sulawesi Selatan. Gempa yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat membuat warga panik dan langsung keluar rumah dengan berlarian. Bahkan ada beberapa ibu-ibu yang menggendong anaknya dengan ketakutan sambil meninggalkan rumah. Selain warga, para pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit juga berhamburan keluar begitu gempa terjadi. Sebagian pasien berlari sambil memegang infus di tangannya. Ada juga pasien yang masih dalam tempat tidur juga terpaksa didorong keluar, termasuk seorang bayi yang masih berada di tempat penisu. Akibat gempa dengan bermagnitudo 5,9, para pasien belum berani masuk ke dalam rumah sakit. Sejauh ini, pihak rumah sakit sudah berusaha mengevakuasi pasiennya. Ya tadi ini tiba-tiba gempa kan? Iya. Sementara kegiatan operasi berjalan. Iya. Ya sudah, panik pada lari keluar. Lari semua keluar, Pak. Jadi sementara ini di dalam tidak ada pasien lagi, Pak? Ya, jadi kita berusaha sudah evakuasi semua pasiennya. Yang pasti sudah kosong di sini. Gempa yang terjadi di Majene, Sulawesi Barat turut dirasakan warga Makassar, Sulawesi Selatan. Warga terlihat berlarian meninggalkan bangunan. Menurut pihak Badan Balai Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Makassar, gempa ini terjadi akibat aktivitas sesar lokal. Tadi di jam 14.35 waktu Indonesia Tengah, kejadiannya di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, tepatnya di dekat Kecamatan Malunda, Pak. Kira-kira 3 km dari Kecamatan Malunda. Gempa dengan kekuatan 5 poin berapa tadi sudah ini? 5,9, Pak. Kedalamannya cukup rendah, 10 km. Memang untuk gempa di darat dengan 5,9 skala Richter dan 10 kilo kemungkinan ada merusak dan terguncang. Dan itu dirasakan di banyak tempat, Pak. Mungkin sudah dapat rilisnya ya dari di Makassar dirasakan juga, Pak. Ya, sampai di Makassar dirasakan, di Pinrang, di mana semuanya merasakan, Pak. Kemudian dari BPBD kamu baru dapat sedikit berita bahwa di daerah Tubo ada longsor, tapi kami baru mendapat berita melalui telepon. Hingga saat ini pihak BMKG masih berkoordinasi dengan pihak BPBD untuk mengetahui tingkat kerusakan akibat gempa. Dari Mamuju, Sulawesi Barat dan Makassar, Sulawesi Selatan, tim TV One mengabarkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menganalisa masih ada kemungkinan gempa susulan yang cukup kuat di Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Masyarakat pun diimbau untuk tetap memonitor info dari BMKG. Dan kita pemirsa akan berbincang langsung dengan Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat siang, Ibu Dwi Korita. Selamat siang, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Dwi Korita, kalau kita lihat dari Kamis hingga Jumat dini hari setidaknya sudah ada 2 kali gempa yang terjadi di wilayah Majene dan juga Mamuju. Kalau dari BMKG sendiri, Bu, apakah ini masih ada potensi gempa susulan yang terjadi?
Jadi sebetulnya dari hasil analisis kami, gempa yang terjadi baik yang kemarin dan yang dini hari tadi, ini tampaknya berkaitan dengan gempa yang telah terjadi, jadi perulangan dari gempa yang telah terjadi pada bulan Februari tahun 69 dengan kekuatan 6,9 dan kedalamannya 13 km. Dan itu kemudian juga terulang sekali lagi di tahun sekitar tahun 84. Nah, poinnya adalah kami melakukan analisis dan tampaknya dari perhitungan analisis tektonik dan juga adanya energi yang terlepas sebagai gempa bumi, nampaknya masih tersisa energi yang memungkinkan terlepas lagi dengan kekuatan yang kurang lebih sama, sekitar 6,2, 6,3. Itu skenario pertama. Skenario pertama masih ada gempa sekali lagi di lokasi yang sama dengan kekuatan sekitar 6,2, 6,3. Tetapi sekali lagi kami sebetulnya tidak bisa memprediksi kapan terjadinya. Cuma ini perhitungan dari energi yang tersisa. Dan skenario yang kedua, karena kejadian 3 gempa, kalau misalnya terulang sekali lagi, itu atau ini sudah terjadi 2 kali, dikhawatirkan dapat memicu patahan lain yang ada di dekatnya. Dan itu dari sejarah atau data histori, pernah terjadi dengan kekuatan sampai 7. Dan itu menimbulkan tsunami. Nah, sehingga untuk kepentingan mitigasi, jadi kami mohon maaf harus menyampaikan ada 2 skenario. Yang pertama kekuatan sekitar masih 6,2, 6,3. Dan yang ketiga lebih kuat. Tapi yang poin paling penting adalah masyarakat mohon tetap tenang tapi waspada adanya susulan itu, sehingga mohon saat ini menjauhi bangunan-bangunan yang berbahaya yang kemungkinan roboh atau kemungkinan sulit untuk menyelamatkan diri bila kita berada di bangunan itu. Lebih tepatnya mohon untuk berada di tempat yang aman, di tanah lapang, jangan dekat lereng-lereng gunung atau lereng batuan ataupun tegakan-tegakan, dan mohon jangan dekat dengan pantai karena dikhawatirkan potensi tsunami dapat terjadi bila terjadi gempa susulan yang merusak atau lebih kuat. Demikian. Baik, Bu Dwi Korita, itu mungkin yang menjadi himbauan dan itu skenario yang harus kita persiapkan bersama sebagai wujud mitigasi terhadap adanya potensi dan juga hasil analisa tadi yang dilakukan oleh BMKG. Bu Dwi Korita, terima kasih sudah bergabung. Ini menjadi catatan bagi kami untuk juga menginformasikan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai upaya penyelamatan sehingga tetap dalam kondisi aman. Terima kasih Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG, sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang.